Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 2141 bertemu Husiner lagi. Kodok, seret dia kembali, seret dia kembali. Mata tikus itu berbinar dan dia berkata sambil tersenyum bahagia. Tepat ketika Raja Iblis Rubah sedang diejek oleh kedua iblis ini, tiba-tiba, dari atas awan, cahaya pedang meledak dari langit, membungkus katak di sekitar lidah Raja Iblis Rubah dan langsung memotongnya. Sakit, katak itu langsung berteriak sedih saat lidahnya terpotong. Tikus segera mengangkat kepalanya, melihat ke atas awan, dan meraung, monster dari sana berani mengganggu urusan kedua saudara kita. Sikat, tanda hubung. Seorang pria berkulit putih dengan rambut hitam dan pedang tajam di tangannya, perlahan jatuh dari langit, dia menatap tikus dan katak dengan mata dingin. Kedua iblis ini sama-sama iblis di alam hidup dan mati tingkat pertama. Itu kamu, pendekar pedang berambut putih yang mana? Tikus dan katak tiba-tiba berkata dengan ngeri. Sebelumnya, mereka adalah salah satu dari 50.000 klan iblis di kota Tianhuang, tetapi ketika Lin Bai menerobos formasi 10 kesengsaraan klan iblis, mereka segera melarikan diri, jadi Lan Yuxin tidak membunuh mereka. Tapi mereka benar-benar melihat keganasan Lin Bai. Saya pernah melihat Anda, Tuan. Saya pernah melihat Anda, Tuan. Tuan, kasihanilah saya, Tuanku, kasihanilah saya. Kedua setan itu segera berlutut di tanah dan meratap dengan sedihnya. Lin Bai mendarat di tanah dan memandang kedua iblis itu dengan acuh tak acuh. Setelah kedua iblis itu bersujud berkali-kali, tikus itu berkata, Senior, saya tahu bahwa Raja Iblis Rubah adalah wanita Anda. Kami belum menyentuhnya. Mohon maafkan saya, mohon maafkan saya. Lin Bai memandang kedua iblis itu dengan dingin iblis, pedang iblis segera menyala, dan cahaya pedang yang dingin dan kejam langsung membunuh dua iblis di bawah pedang. Kemudian, Lin Bai berbalik untuk melihat Husiner. Husiner mengangkat kepalanya dengan kebencian, memandang Lin Bai, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak senang melihatku seperti ini? Klan iblis dengan alam kelahiran dan kematian yang sempurna, iblis rubah di 5 kota iblis. Raja, bagaimana dia bisa dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh dua iblis di alam hidup dan mati tingkat pertama? Husiner berkata dengan dingin kepada Lin Bai. Lin Bai memandang Husiner dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya tanpa ekspresi, tanpa ketidakpedulian setelah bunga ajaib mekar. Husiner berkata dengan dingin, Lin Bai, jika kamu ada di sini hari ini dan tidak di sini untuk membuka segelku, maka kamu dapat membunuhku. Ya Tuhan! Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan berseru tak percaya di dalam hatinya, apa yang aku lakukan setelah bunga ajaib itu mekar. Tanpa diduga, Lin Bai teringat bahwa dia sepertinya tidak berpikir ada yang salah pada saat itu. Tapi sekarang bunga ajaib itu telah layu, Lin Bai merasa bahwa menyandera Husiner dan menggoda Husiner bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Lin Bai. Lin Bai memandang Husiner dan berkata, aku tidak bisa membuka segelmu, jika tidak, ketika kamu pulih, aku tidak akan lagi menjadi tandinganmu. Husiner mencibir. Kalau begitu, sebaiknya kamu bunuh aku. Pokoknya, sekarang seluruh dunia semua monster di alam rahasia Tianhuang tahu bahwa saya memiliki hubungan dengan Anda, dan mereka semua berpikir bahwa saya adalah pengkhianat monster. Jika saya jatuh ke tangan mereka, hidup saya akan lebih buruk daripada kematian. Kenapa kamu tidak membunuhku dengan satu pedang sekarang, dan kamu akan bahagia? Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia berkata dengan aneh, aku juga tidak ingin membunuhmu. Lagi pula, Lin Bai merasa sedikit bersalah atas apa yang dia lakukan pada Husiner setelah bunga ajaib mekar. Mata indah Husiner melebar, dia menatap Lin Bai dan berkata, karena kamu tidak membuka segelku, kamu tidak ingin membunuhku. Ketika Lin Bai mendengar ini, menghadapi kata-kata lugas Husiner, Lin Bai masih sedikit malu. Rong He pemalu dan berkata dengan senyum pahit dan diam, tidak. Husiner berkata dengan tidak sabar, lalu apa yang kamu inginkan? Lin Bai merentangkan tangannya, aku juga tidak tahu. Biarkan aku memikirkannya. Lin Bai mengerutkan kening dan menutup matanya. Husiner melihat penampilan Lin Bai saat ini, dadanya naik turun karena marah, dan dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, setelah kekuatan mendominasi dalam dirinya mereda, karakternya banyak berubah. Jika dia masih di sini, dengan kekuatan yang mendominasi itu, dia seharusnya membunuhku dengan satu pedang tanpa ragu-ragu. Husiner berkata dengan dingin di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Lin Bai membuka matanya, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, memandang Husiner dan berkata, kalau begitu, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Husiner, maafkan saya. Raja Iblis Rubah, Anda memaksa saya melakukannya sekarang. Saya minta maaf karena Lin tidak dapat membuka segel Anda. Bagaimanapun juga, Anda adalah seorang praktisi kesempurnaan agung hidup dan mati. Jika saya buka segelmu sekarang, aku khawatir Lin akan segera mati. Husiner berkata dengan bibir merah. Dia menyesap dan terkekeh, jadi.
Lin Bai berkata, ayo buat kesepakatan. Hu Xiner mengerutkan kening dan berkata, kesepakatan apa? Lin Bai berkata, karena kamu berada di alam rahasia hutan belantara. Aku tidak bisa tinggal di dalamnya lebih lama lagi. Kamu hanya perlu menyerahkan jiwa darahmu. Dan saya dapat membuka kunci kultivasi Anda dan membawa Anda keluar dari dunia rahasia. 1 tahun kemudian, saya akan mengembalikan jiwa darah dan mengembalikannya kepada Anda. Anda bebas. Ketika dia mendengar bahwa dia telah keluar dari dunia rahasia dari dunia liar, wajah Hu Xiner dengan jelas menunjukkan sedikit ekstasi. Tapi segera, Hu Xiner berkata dengan wajah dingin, tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan jiwa darahku. Hu Xiner segera berkata, jika aku menyerahkan jiwa darahku, bukankah itu berarti hidup dan matiku bergantung pada pikiranmu? Hu Xiner berkata dengan dingin. Jiwa darah adalah jalinan darah dan jiwa dalam setiap klan prajurit dan monster. Setelah klan prajurit dan monster menyerahkan jiwa darah, orang yang memegang jiwa darah hanya perlu menghancurkan jiwa darah dengan satu pikiran, dan Raja Iblis Rubah juga akan mati. Lin Bai berkata, jika kamu tidak mau menyerahkan jiwa darahmu, maka maafkan aku karena tidak menemanimu. Aku akan segera kembali ke kampus selatan. Adapun segel di tubuhmu, aku memperkirakan itu akan terjadi secara otomatis. Terbuka dalam waktu setengah tahun. Selamat tinggal. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, lalu terbang menjauh. Tunggu sebentar. Raja Iblis Rubah melihat Lin Bai pergi dan berteriak dengan tergesa-gesa. Lin Bai tersenyum dan berkata, ada saran. Hu Xiner berkata dengan dingin, apakah menurutmu jika saya tidak berkultivasi, saya dapat bertahan selama lebih dari setengah tahun di alam liar dan misterius? Lin Bai tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Hu Xiner menghela nafas tak berdaya dan berkata, saya bisa menyerahkan jiwa darah. Tetapi Anda harus setuju untuk membawa saya keluar dari alam rahasia liar. Lin Bai mengangguk sedikit, oke. Hu Xiner berkata, di sana adalah satu syarat lagi. Lin Bai serius. Lihatlah Hu Xiner. Hu Xiner ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah dia sedikit malu untuk mengatakannya, tetapi setelah sekian lama, dia masih berkata, meskipun aku menyerahkan jiwa darahku dan hidupku ada di tanganmu, kamu tidak bisa memaksanya. Aku tidur denganmu. Setelah mendengar ini, Lin Bai tersenyum. Tipis. Dia mengangguk sambil tersenyum, itu wajar. Kamu benar-benar setuju begitu saja. Hu Xiner memandang Lin Bai dengan heran. Lin Bai bertanya dengan canggung, apa lagi? Apakah saya ingin mengatakan sesuatu? Hu Xiner ingat bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang mirip dengan Lin Bai beberapa hari yang lalu, tetapi Lin Bai menggodanya beberapa saat pada waktu itu. Tapi kali ini, Hu Xiner mengajukan permintaan ini lagi, dan Lin Bai menyetujuinya bahkan tanpa memikirkannya. Dia tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Kata Hu Xiner dengan beberapa keraguan di dalam hatinya. Bab 2142 kembali ke kota Yuehua. Hu Xiner dengan bijak menyerahkan jiwa darahnya. Seperti yang dikatakan Lin Bai, karena Lin Bai, dia sekarang diburu oleh semua monster di alam rahasia. Bahkan jika Lin Bai membuka segelnya, dia mungkin akan menghadapi hal seperti itu. Begitu banyak monster yang mengejarnya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, pada saat ini, Lin Bai mengusulkan untuk membawa Hu Xiner keluar dari dunia rahasia Tianhuang, dan Hu Xiner sepenuhnya setuju di dalam hatinya. Hu Xiner mengertakkan giginya, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, dan mengeluarkan sedikit asap hitam dari tengah alisnya. Tetapi ketika seteguk darah dan asap dikeluarkan dari tubuh Hu Xiner, wajahnya menjadi pucat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah dia telah kehilangan separuh hidupnya dalam sekejap. Benang jiwa dan darah ini terjalin membentuk benang merah tua, yang tidak pernah masuk ke alis Lin Bai saat ini. Lin Bai hanya membutuhkan satu pikiran untuk membunuh Hu Xiner. Karena kamu telah menyerahkan jiwa darahmu, ikutlah denganku. Pergi ke kota Yuehua. Kita bisa meninggalkan alam rahasia Tianhuang dari kota Yuehua. Lin Bai berkata sambil sedikit tersenyum. Hu Xiner memandang Lin Bai dengan mata kesal, memutar pinggangnya, dan mendekati Lin Bai. Lin Bai bertanya dengan bingung, apa yang kamu lakukan? Hu Xiner berkata dengan marah, peluk aku. Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya langsung memerah, dan dia bahkan mundur 2 langkah, terlihat sedikit panik. Hu Xiner memandang Lin Bai dengan aneh. Sebelumnya, Hu Xiner tidak berinisiatif membiarkan Lin Bai memeluknya, tetapi Lin Bai datang langsung untuk memeluk pinggangnya, dan mencubit pantatnya dari waktu ke waktu. Apa maksudnya ini? Lin Bai bertanya dengan bingung. Hu Xiner berkata, kultivasi saya telah disegel oleh Anda. Bagaimana saya bisa terbang tanpa kultivasi saya? Apakah Anda berencana membawa saya jauh-jauh ke kota Yuehua? Lin Bai tersenyum pahit, dan segera menjentikkan jarinya. Cahaya spiritual disuntikkan. Di tubuh Hu Xiner, segel yang menyegel dantian dan tingkat kultivasi Hu Xiner langsung hancur, memungkinkan Hu Xiner memulihkan tingkat kultivasinya.
Meskipun Husiner memulihkan kultivasinya, dia memandang Lin Bai dengan ekspresi yang sangat aneh dan berkata sambil tersenyum, kamu tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang begitu kuat sebelumnya, tetapi pasti ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah ini. Kekuatan akan mempengaruhi karaktermu, kan? Mata Husiner berbisa, dan sekarang dia bisa melihat perbedaan antara Lin Bai dan Lin Bai secara sekilas. Setelah mendapatkan kekuatan bunga ajaib, Lin Bai sangat mendominasi, nakal dan melanggar hukum. Jadi pada saat itu, selama Lin Bai ingin menggoda Husiner, dia akan menggodanya, dan dia akan membunuh Xuan Qing tanpa apapun. Keraguan. Tapi sekarang bunga ajaib telah layu, Lin Bai sangat tenang dan bijaksana, dan dia tidak suka berurusan dengan wanita. Ahem, ini bukan urusanmu. Karena kultivasimu telah pulih, ayo pergi ke kota Yuehua. Lin Bai tidak mau terus berkomunikasi dengan Husiner, jadi dia terbang langsung ke langit dan langsung menuju kota Yuehua. Pergi menuju kota. Haha. Ini menarik. Apakah dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan itu dari suatu tempat? Husiner melihat punggung Lin Bai yang mundur, dan senyuman lucu muncul di wajahnya, anak ini memiliki begitu banyak rahasia. Segera, Husiner juga mengikuti jejak Lin Bai. Sepanjang perjalanan, Lin Bai dan Husiner terbang menuju kota Yuehua dengan jarak 10 meter. Di udara, Lin Bai dapat melihat banyak prajurit mengejar setan di alam liar dan misterius dari waktu ke waktu. Wajah Lin Bai muram, tanpa ekspresi apapun. Husiner berbisik, setelah formasi 10 kesengsaraan klan iblis dihancurkan olehmu, klan iblis sekarang dilanda panik dan melarikan diri ke segala arah. Terutama karena 18 klan iblis dihancurkan berturut-turut, klan iblis terkejut dan tidak punya niat untuk bertarung. Sekarang di alam rahasia Tianhuang, semua klan iblis mungkin tidak dapat melakukan apapun dalam 20 tahun ke depan. Husiner menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai anggota klan iblis, Husiner secara alami tahu seberapa besar dampak tindakan Lin Bai terhadap klan iblis. Dengan satu orang dan satu pedang, 18 kota iblis diratakan. Klan iblis, yang hampir mencapai kondisi hidup dan mati, semuanya dimusnahkan. Kekuatan tingkat tinggi klan iblis di alam misterius Tianhuang dimusnahkan dan terluka parah. Formasi 10 kesengsaraan klan iblis telah rusak. Ini adalah harapan terakhir klan iblis. Itu juga dihancurkan oleh Lin Bai, menyebabkan moral militer klan iblis langsung hancur. Di depan umat manusia, mereka bahkan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menolak. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, tidak berkata apa-apa, dan terbang menuju kota Yuehua. 3 hari kemudian, Lin Bai dan Husiner terbang dengan kecepatan penuh ke kota Yuehua. Sebelum tiba di kota Yuehua, Lin Bai melihat banyak orang kuat terbang keluar dari kota Yuehua dari waktu ke waktu, terbang ke segala arah. Husiner terkekeh dan berkata, setengah bulan yang lalu, Xuan Qing mengambil kendali klan iblis dan mengalahkan umat manusia sampai mereka kehilangan baju besi mereka. Tampaknya banyak orang kuat di halaman selatan yang khawatir. Sekarang banyak prajurit telah kembali ke kota Yuehua. Lin Bai Mo mengangguk, dan dia juga dapat melihat bahwa mungkin ada puluhan ribu prajurit di kota Yuehua sekarang. Para prajurit ini mungkin kembali untuk mendukung setelah mendengar tentang apa yang terjadi di alam rahasia Tianhuang. Ayo pergi. Lin Bai terus memimpin Husiner maju. Husiner tersenyum, kamu hanya akan membiarkanku masuk seperti ini. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tidak? Husiner tersenyum dan berkata, jangan lupa, aku adalah Raja Iblis Rubah dari 5 kota iblis. Salah satu pemimpin klan iblis, dan juga dikenal sebagai wanita tercantik di alam liar dan misterius. Baik di klan iblis atau klan manusia, ada banyak pejuang yang mengenalku. Jika kamu bawa saja aku ke sana. Kota Yuehua, aku khawatir aku akan dicabik-cabik oleh mereka. Dengan kultivasimu di alam hidup dan mati tingkat kelima, bisakah kamu melindungiku? Husiner mengerutkan keningnya, bibir dan terkekeh. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dia mengeluarkan jubah hitam dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Husiner. Pakai ini. Jubah hitam ini diperoleh Lin Bai saat dia menyempurnakan ramuan di pasar gelap. Jubah ini memiliki efek menutupi auranya. Husiner mengenakan jubah hitam, dan setelah memakainya, dia berkata, juga, untuk menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke kampus selatan, Anda memerlukan token murid dari seniman bela diri kampus selatan Anda, dan setiap token adalah unik. Anda menginginkannya. Bagaimana Anda mengizinkan saya masuk ke dalam susunan teleportasi? Tanya Husiner. Lin Bai berkata dengan serius, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Secara alami aku akan menemukan jalan. Ayo pergi ke kota Yuehua. Lin Bai melangkah maju dan menyeberang ke kota Yuehua. Husiner merasa sedikit gugup, tapi dia tetap mengikuti Lin Bai. Sesampainya di kota Yuehua, Lin Bai berjalan di jalan. Saat ini, banyak pejuang yang berjalan tergesa-gesa di jalan, bahkan jika mereka melihat Lin Bai, mereka hanya melihat sekali lagi dan kemudian langsung pergi.
Adapun orang-orang yang mengenal Lin Bai, jumlahnya sangat sedikit. Namun, nama seorang kultivator pedang berambut putih telah menjadi topik hangat di kota Yuehua. Sepanjang jalan, Lin Bai mendengar banyak prajurit mendiskusikan pendekar pedang berambut putih ini. Bab 2143 kembali ke kampus selatan. Lin Bai dan Hu Xiner berjalan berdampingan di jalan dan bergerak maju. Pendekar pedang berambut putih itu benar-benar kuat. Dia memusnahkan 18 kota klan iblis dengan satu pedang. Benarkah? Dia juga bergabung dengan Lan Yuxin dan menghancurkan formasi 10 kesengsaraan klan iblis. Sungguh luar biasa. Aku tidak tahu siapa pendekar pedang berambut putih ini. Tapi konon dia sedang memegang kecantikan yang menakjubkan di pelukannya. Meskipun pendekar pedang berambut putih ini sangat kuat, orang-orang yang mengetahuinya dia pada saat itu tidak terutama wajahnya, sangat sedikit prajurit yang pernah melihatnya, dan mereka tidak tahu murid luar biasa mana di Akademi Selatan dia. Banyak prajurit yang bergumam saat mereka berjalan melewati Lin Bai dan Hu Xin. Ketika orang-orang ini melihat Lin Bai, mereka sepertinya tidak menyadari bahwa Lin Bai adalah pendekar pedang berambut putih. Dan ketika Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati, memang itulah masalahnya. Hanya Lan Yuxin, Chang Sun Yun, Wu Ming, Meng Li dan Su Xiang yang dapat melihat penampilan Lin Bai setelah bunga ajaib mekar. Serta ratusan prajurit yang membela kota Yuehua, mereka melihat penampilan Lin Bai. Selain itu, para prajurit ini baru datang ke kota Yuehua kemudian, jadi mereka tidak melihat kemunculan bunga ajaib Lin Bai setelah mekar. Setelah bunga ajaib Lin Bai mekar, Lin Bai langsung pergi memburu klan iblis. Dia tidak bertemu satupun klan manusia di sepanjang jalan, jadi tentu saja tidak ada yang tahu pembudidaya pedang berbaju putih mana yang merupakan Lin Bai. Bahkan di kota Tianhuang, setelah Lin Bai masuk ke formasi kesengsaraan iblis, Lan Yuxin membawa sejumlah besar prajurit ke kota Tianhuang. Setelah formasi 10 kesengsaraan klan iblis dipatahkan, Lin Bai langsung mengejar Xuan King tanpa ragu-ragu. Akibatnya, tidak lebih dari 500 pembudidaya pedang berambut putih di alam rahasia Tianhuang yang mengetahui bahwa Lin Bai adalah dia. Selain itu, sebagian besar dari lebih dari 500 orang adalah pejuang yang membela kota Yuehua. Sekarang mereka terluka parah dan mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka mereka. Tidak mungkin mereka bisa keluar untuk bersaksi demi Lin Bai. Sepertinya kamu terkenal di kalangan umat manusia. Hu Xiner tersenyum dan berkata, itu benar. Satu orang dan satu pedang menghancurkan 18 kota klan iblis dan mematahkan formasi 10 bencana klan iblis. Prestasi seperti itu sudah cukup agar kamu mendapatkan perhatian dari Akademi Selatan. Sepertinya kali ini kamu akan sukses setelah kembali ke kampus selatan. Tetapi mereka sepertinya tidak mengenali kamu. Kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan itu berubah menjadi rambut putih dan membiarkan mereka melihatnya? Hu Xiner terkekeh. Alasan Hu Xiner mengatakan ini adalah karena dia ingin melihat dari mana kekuatan Lin Bai berasal. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak peduli, ayo pergi. Segera, Lin Bai mengajak Hu Xiner untuk menanyakan tentang kota Yuehua, dan segera menemukan Wu Ming. Di luar halaman kecil, Wu Ming, Chang Sun Yun, dan Meng Li keluar. Lin Bai, kamu kembali. Apakah kamu baik-baik saja, kakak senior Lin Bai? Lin Bai, kamu sangat kuat. Kamu mengalahkan 18 kota klan iblis dengan satu pedang dan kamu juga menghancurkan 10 kota klan iblis formasi kesengsaraan. Wu Ming dan 3 lainnya berjalan dengan senyum gembira di wajah mereka. Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan bertanya, bagaimana cedera Su Xiang? Sebelumnya, Xuan King menyerang Lin Bai di bawah kota Yuehua, tetapi Su Xiang memblokir panah kedua fatal Lin Bai dan membayar mahal. Wu Ming mengangguk ringan dan berkata, dia telah bangun. Meskipun dia terluka parah, untungnya tidak ada rasa takut akan nyawanya. Kami sudah berencana untuk membawanya kembali ke rumah sakit selatan dan membiarkan dia merawat dirinya sendiri. Lin Bai mengangguk sedikit, dan segera, Lin Bai masuk mengunjungi Su Xiang seperti yang dikatakan Wu Ming, tidak ada bahaya dalam hidupnya, tapi dia masih perlu istirahat dan pulih. Lin Bai berkata, Wu Ming, ada sesuatu yang mengganggumu. Wu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Lin Bai berkata, saya membutuhkan token yang dapat melewati susunan teleportasi. Mendengar kata-kata Lin Bai, Wu Ming mengerutkan kening dan melirik pria berjubah hitam di belakang Lin Bai. Meskipun jubah hitamnya sangat longgar, sehingga sulit untuk melihat wajah dan sosok di balik jubah hitam, Wu Ming, seorang pria berpengalaman, masih dapat mengenali bahwa ada seorang wanita di balik jubah hitam. Memikirkan kembali hari-hari ini di kota Yuehua, menurut rumor yang beredar, seorang pendekar pedang berambut putih memegang kecantikan tiada taraf di pelukannya. Tidak sulit bagi Wu Ming untuk memikirkan siapa wanita ini. Wu Ming berkata dengan ekspresi serius, Lin Bai, kamu harus berpikir jernih. Secara pribadi membantu klan iblis melarikan diri dari alam rahasia dunia liar adalah
Kejahatan serius yang melanggar aturan sekte. Lin Bai berkata dengan tersenyum, sekarang kamu sudah melihatnya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bertele-tele, aku butuh token, dan aku akan menanggung konsekuensi dari masalah ini sendirian. Apakah kamu punya ide? Lin Bai diminta. Wu Ming tampak sedikit ragu, dan setelah berpikir sejenak, dia akhirnya berkata, oke, saya akan menyiapkannya untuk Anda, tetapi saya masih harus memperingatkan Anda bahwa setelah masalah ini ditemukan, Anda akan diam-diam membantu klan iblis melarikan diri. Dari rahasia liarnya, alam. Jika pejabat senior Akademi Selatan mengetahui masalah ini, setidaknya Anda akan dikeluarkan dari Akademi Dongzu, paling buruk Anda akan dieksekusi. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, saya mengerti. Wu Ming melihat Lin Bai begitu bertekad dan berkata, oke, saya akan bersiap-siap. Segera, Wu Ming meninggalkan halaman kecil, sementara Lin Bai dan Hu Xiner sedang menunggu di sini. Setengah jam kemudian, Wu Ming bergegas kembali. Setelah menyerahkan token kepada Lin Bai, dia berkata, ambil token ini dan kembali ke halaman selatan sesegera mungkin. Jika tidak, segalanya akan berubah nanti. Jawab Lin Bai. Kapan saya melihat tanda itu, yang berbunyi, Zhang Yun, murid kampus selatan dari gerbang dalam Akademi Dongzu. Nama ini terdengar seperti nama seorang wanita. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Wu Ming. Wu Ming mengangguk sedikit dan berkata, kami masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan di kota Yuehua, jadi kami tidak bisa kembali bersamamu. Lin Bai mengangguk agak. Setelah itu, Lin Bai membawa Hu Xiner dan langsung menuju susunan teleportasi. Sebelum tiba di susunan teleportasi, Hu Xiner terkekeh dan berkata, saya tidak tahu, tetapi Anda cukup populer di halaman selatan. Meskipun dia tahu bahwa membantu klan iblis melarikan diri dari dunia rahasia adalah kejahatan serius, dia masih bersedia membantumu. Kamu harus tahu, ini. Jika masalah ini diketahui oleh pejabat senior kampus selatanmu, kamu tidak hanya akan dihukum, tetapi dia juga akan terlibat. Lin Bai berkata dengan beberapa rasa syukur di dalam hatinya, saya tidak punya banyak teman, dia bisa menjadi salah satu dari mereka. Ayo kembali ke halaman selatan. Lin Bai melangkah ke susunan teleportasi. Hu Xiner memegang erat token identitas di tangannya, dengan ekspresi gembira di wajahnya, dan matanya berbinar. Dia mengikuti Lin Bai ke dalam susunan teleportasi, jantungnya melonjak, dan kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Lin Bai tidak akan memahami perasaan ini. Hu Xiner telah tinggal di alam rahasia alam liar sejak dia masih kecil. Meskipun alam rahasia ini besar, namun masih terlalu kecil untuk orang kuat di alam hidup dan mati. Ini seperti sangkar, dan dia adalah rubah kecil yang dikurung di dalam sangkar. Dan pada saat ini, dia melangkah ke susunan teleportasi menuju halaman selatan dan berjalan keluar dari penjara ini. Ini hanyalah kehidupan baru bagi Hu Xiner. Jadi Hu Xiner pernah bersumpah bahwa pria yang ingin dia layani dengan sepenuh hati harus membawanya keluar dari alam liar dan misterius. Ini adalah syarat pertama yang harus dipenuhi. Tapi hari ini, Lin Bai mengambil risiko dihukum oleh halaman selatan dan membawanya keluar dari dunia rahasia. Ke halaman selatan. Ke Dongzu, di mana langitnya tinggi dan lautnya luas. Bahkan lebih jauh lagi. Benua kuno yang luas. Bab 2144 Hu Xiner yang tercela dan tidak tahu malu. Di Pulau Rahasia, cahaya menyala, dan Lin Bai serta Hu Xiner muncul di Pulau Rahasia. Setelah Hu Xiner keluar dari susunan teleportasi, Lin Bai dengan jelas merasakan fluktuasi aura di tubuhnya, itu adalah warna ekstasi, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Apakah ini, Dongzu? Hu Xiner berkata dengan hampa. Dia keluar dari susunan teleportasi, keluar dari Pulau Rahasia, dan berdiri di laut. Lin Bai mengikutinya diam-diam, sampai ke laut, dan berdiri 10 langkah di belakangnya. Lin Bai memandangi punggung Hu Xiner. Dia perlahan melepas topi bambu di kepalanya dan mengangkat kepalanya. Dengan wajahnya yang sangat cantik, dia menatap matahari yang terik di langit, membiarkan matahari menyinari tubuhnya secara sembarangan. Air mata mengalir di matanya saat ini. Dia keluar. Dia keluar dari kandang di alam rahasia dunia liar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan terik matahari. Meski matanya tersengat matahari, dia tidak tahan untuk berkedip. Lin Bai berdiri di belakangnya dengan diam dan tidak mengganggunya. Lin Bai tahu perasaan ditahan oleh orang lain, dan sekarang dia melepaskan diri dari pengekangan dan mendapatkan kebebasan. Lin Bai, terima kasih. Setelah sekian lama, Hu Xiner berkata dengan tulus, suaranya lembut, seolah angin musim semi bertiup di wajahnya, lembut dan mengharukan. Lin Bai terbatuk-batuk dan berkata, meskipun kamu telah meninggalkan alam misterius surga, jiwa darahmu masih ada di tanganku. Aku tidak bisa mengembalikan jiwa darahmu kepadamu sekarang. Karena aku khawatir jika aku melakukannya sekarang jika aku mengembalikan jiwa darahku kepadamu, kamu akan segera membunuhku. Menurut perjanjian kita sebelumnya,
aku akan mengembalikan jiwa darahmu setelah 1 tahun, dan pada saat itu, kamu akan benar-benar bebas. Lin Bai, dia berkata dengan tenang. Hu Xiner tiba-tiba menoleh ke belakang dan tersenyum. Pada saat ini, wajah Lin Bai tertegun. Dia melihat senyuman di wajah Hu Xiner, dan jantungnya berdebar kencang, seolah-olah seekor rusa sedang menabrak. Hu Xiner menggigit bibirnya dan tersenyum, Aren, apakah kamu tidak takut setelah 1 tahun, kamu akan mengembalikan jiwa darah kepadaku? Akankah aku membunuhmu setelah itu? Kamu tahu, kamu telah menyentuh banyak tempat di tubuhku. Sedangkan aku, hanya suamiku yang memenuhi syarat untuk menyentuhku, dan siapa yang berani menyentuh pria lain? Aku pasti akan membunuhnya. Hu Xiner memiliki senyuman di bibir merahnya. Tapi sekarang ketika Lin Bai melihat senyuman seperti ini, tidak ada kehangatan sama sekali, malah punggungnya terasa dingin. Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah 1 tahun, aku secara alami akan tumbuh ke titik di mana kamu tidak dapat membunuhku sama sekali. Hu Xiner tersenyum dan berkata, benarkah? Lalu kita akan menunggu dan melihat. Lin Bai He tersenyum dingin, mengangkat langkahnya dan berjalan ke depan, berkata, kalau begitu sudah beres, Raja Iblis Rubah, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau sekarang. Datang saja ke Pulau Yanglong untuk mendapatkan jiwa darah dalam 1 tahun. Itu saja. Selamat tinggal. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, lalu langsung terbang. Hu Xiner melihat punggung Lin Bai, memakai topinya lagi, dan segera menyusul Lin Bai. Lin Bai tertegun dan bertanya, mengapa kamu masih mengikutiku? Hu Xiner berkata, saya dibesarkan di alam rahasia Tianhuang. Saya sama sekali tidak mengenal Dongsu. Sekarang setelah Anda membawa saya keluar, tinggalkan aku sendiri. Bagaimana bisa begitu mudah? Lin Bai berkata dengan wajah dingin, kesepakatan di antara kita hanyalah aku membawamu keluar dari alam liar dan misterius. Apalagi yang kamu inginkan? Hu Xiner tersenyum, pokoknya, aku tidak peduli. Sebelum aku memikirkan tempat yang cocok untukku pergi, aku akan mengikutimu dulu. Lagi pula, kamu tidak bisa mengalahkanku sekarang. Jika kamu berani menyerangku dengan paksa, aku akan pergi keluar dan kamu akan membawaku keluar dari dunia rahasia. Dari saat rumah sakit selatan melacak mereka, baik Anda maupun teman Anda tidak akan bisa melarikan diri. Hu Xiner berkata sambil tersenyum. Ketika Lin Bai mendengar ini, sedikit niat membunuh muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan dingin, Raja Iblis Rubah, aku memperingatkanmu, jangan main-main denganku. Saya harap Anda dapat memahami satu hal, jika aku tidak membunuhmu, itu bukan aku. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi karena aku merasa sedikit bersalah padamu, itu saja. Jika kamu bersikeras mencari kematian, aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Lagi pula, aku telah membunuh begitu banyak monster, dan kamu satu lagi. Tidak banyak. Wajah Lin Bai menjadi dingin, dia menatap Hu Xiner dan berkata dengan dingin. Hu Xiner tersenyum dan berkata, tentu saja saya tahu bahwa jika Anda ingin membunuh saya, Anda pasti akan membunuh saya. Bukankah lebih baik saya mengikuti Anda sekarang? Pergi keluar dan berbicara. Omong kosong setelah aku meninggalkanmu. Kamu harus tahu bahwa wanita cantik sepertiku, kemanapun dia pergi, akan menjadi pusat badai dan akan menarik perhatian banyak orang. Bagaimana jika aku ditangkap oleh orang kuat di halaman selatan? Maka untuk menyelamatkan hidupku, aku hanya bisa memberitahumu, bukankah begitu? Hu Xiner berkata sambil tersenyum. Kamu, tercela dan tidak tahu malu. Kata Lin Bai dengan gigi terkatup. Kamu, tak tahu malu dan cabul. Hu Xiner terkekeh. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan marah, menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, sebelum kamu memutuskan kemana harus pergi, aku bisa membiarkanmu tinggal di Pulau Yanglong dulu. Tapi, karena kamu ingin tinggal di Pulau Yanglong, di pulau itu, kamu harus mematuhi pengaturanku dan tidak bertindak sewenang-wenang. Kata Lin Bai dingin. Oke, kata Hu Xiner sambil tersenyum, seolah rencananya berhasil. Setelah itu, Lin Bai tidak punya pilihan selain membawa Hu Xiner kembali ke Pulau Yanglong. Pulau Yanglong tetap sama seperti saat Lin Bai pergi setengah bulan yang lalu, Lin Bai membuka lingkaran sihir dan masuk bersama Hu Xiner. Ini pulauku, bernama Pulau Yanglong. Kamu dapat yakin di Pulau Yanglong bahwa tempat ini tidak akan ditemukan oleh orang-orang kuat di kampus selatan. Di sini aman. Ada banyak tempat gratis di pulau itu, kamu dapat membangun tempat peristirahatanmu sendiri, atau kamu dapat memilih istana sebagai tempat tinggal sementara. Lin Bai berkata kepada Hu Xiner setelah mendarat di Pulau Yanglong. Hu Xiner sekarang melepas jubah hitam dan topinya, memperlihatkan wajah cantiknya, dan berkata sambil terkekeh, pulau ini cukup sepi. Wajah Lin Bai pucat, dia mengeluarkan beberapa batu giok dari tas penyimpanannya dan berkata, slip giok ini adalah pengenalan ke benua Mangu, serta Akademi Dongzu dan Dongsu. Perhatikan baik-baik. Setelah membacanya,
Pikirkan kemana Anda ingin pergi, lalu Anda bisa pergi. Itu naga Rising Island. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tidak sabar. Hu Xiner memeluk beberapa batu giok, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu begitu ingin mengusirku? Aku sangat cantik, dan ada banyak pria di halaman selatan Akademi Dongzu yang bermimpi untuk tinggal bersamaku. Sekarang aku telah memberi manfaat padamu dengan sia-sia, kamu masih tidak sabar. Kata Hu Xiner dengan bibir melengkung. Wajah Lin Bai pucat, jangan ganggu aku akan berlatih. Setelah mengatakan itu, Lin Bai langsung terbang dan memasuki istana. Hu Xiner memperhatikan Lin Bai pergi, memegang slip giok di pelukannya, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menegang, sedikit kesedihan muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan mata yang dalam, apakah kamu masih di halaman selatan? Bab 2145 terlalu malang. Kembali ke Pulau Yanglong, Lin Bai segera pergi menemui Bauer dan menemukan bahwa Bauer telah tertidur lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Setelah tinggal di sisi Bauer untuk waktu yang lama, Lin Bai pergi dan sampai ke ruang rahasia. Lin Bai mengeluarkan lebih dari 100 tas penyimpanan dari tubuhnya dan meletakkannya di depannya. Tas penyimpanan ini adalah semua tas penyimpanan yang saya dapatkan dari membunuh monster-monster yang telah mencapai alam hidup dan mati yang sempurna di alam misterius langit dan bumi. Untuk monster yang telah mencapai alam hidup dan mati yang sempurna, harta karun di tas penyimpanan seharusnya tidak akan berkurang. Kata Lin Bai dengan antusias. Segera, Lin Bai membuka tas penyimpanan di depannya satu persatu. Tapi setelah membukanya, wajah Lin Bai menjadi gelap. Ini, Lin Bai membuka beberapa tas penyimpanan secara berurutan, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Pada akhirnya, setelah Lin Bai menghabiskan setengah jam, dia melihat semua harta karun di tas penyimpanan dan tersenyum pahit, ini terlalu buruk, ada lebih dari 100 klan iblis dengan alam kelahiran dan kematian yang sempurna. Tas penyimpanan yang ditambahkan bersama-sama hanya berjumlah 100.000 kilogram cairan spiritual. Adapun beberapa ramuan dan biji, mereka bahkan lebih langka. Satu-satunya yang lebih baik adalah sepasang busur dan anak panah di dalam tas penyimpanan Xuanxing. Meskipun kekuatan busur dan anak panah ini bagus, saya tidak membutuhkan busur dan anak panah. Lin Bai sangat tertekan. Namun, ketika Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati, klan iblis hanya memiliki area kecil seperti alam rahasia hutan belantara, dan sumber daya budidayanya terbatas dan sangat tandus. Bahkan klan iblis tidak dapat memenuhi sumber daya budidaya di wilayah rahasia Tianhuang, apalagi harta lainnya di tas penyimpanan mereka. Lupakan saja, masih ada ratusan ribu cairan spiritual. Lin Bai mengeluarkan semua cairan spiritual di tas penyimpanan, menghitungnya, dan berkata, saya awalnya mendapat banyak cairan spiritual dari alkimia pasar gelap sebelumnya, belilah setelah mengejar ramuan dan tungku alkimia, lebih dari 700.000 yuan cairan spiritual tersisa. Kemudian, saya menjual pil ramuan bencana dan mendapat 500.000 cairan spiritual. Saya juga menghabiskan 1 juta lagi untuk membeli 5 elemen arai kehendak Tuhan. Cairan spiritual. Hanya tersisa 200.000 cairan spiritual. Selain 100.000 cairan spiritual di sini, hanya ada 300.000 cairan spiritual. Itu terlalu sedikit dan tidak cukup untuk budidaya. Saya masih memilikinya. Perlu lebih banyak cairan spiritual. Selain itu, saya perlu menemui Guru Fang untuk menanyakan obat spiritual apa yang diperlukan untuk berlatih bulan kesengsaraan kedua. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Cairan duniawi sama efektifnya dengan darah iblis dalam melahap jiwa pedang. Selama cairan spiritual itu cukup, aku tidak perlu berburu iblis. Dan aku merasa bahwa di Akademi Dongzu, mendapatkan cairan spiritual lebih baik daripada mendapatkan darah iblis jauh lebih mudah. Lin Bai menyeringai, mengingat bahwa di pasar gelap, hanya dalam 10 hari, Lin Bai memperoleh hampir 7 atau 800.000 cairan spiritual, sungguh menakjubkan. Ngomong-ngomong, penilaian alkemis di pulau dan akan segera dimulai. Dengan identitas seorang alkemis, harga penjualan ramuan akan lebih tinggi. Mata Lin Bai berkedip, dan dia diam-diam menghitung. Waktunya hampir tiba untuk penilaian obat mujarab. Lin Bai keluar dari istana setelah beristirahat semalam di Pulau Yanglong. Setelah keluar dari istana, Lin Bai awalnya ingin langsung pergi dan mencari Fang Yiyun. Tapi Lin Bai tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening, apa yang dilakukan Raja Iblis Rubah. Segera, Lin Bai mendongak dan melihat sosok cantik di tebing tempat Lin Bai selalu suka duduk. Dia sedang duduk di tebing seperti yang selalu dilakukan Lin Bai, memandangi matahari terbit yang perlahan terbit di langit, wajahnya penuh kepuasan dan kebahagiaan. Dia mengenakan gaun putih panjang, seperti mimpi dan seperti peri, duduk di tebing, dengan sepasang kaki giok seputih salju dan lembut berayun lembut di tebing, seperti gadis kecil. Lin Bai melihatnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan segera meninggalkan Pulau Naga yang dalam sekejap.
Meskipun Husiner mengetahui bahwa Lin Bai telah meninggalkan Pulau Yanglong, dia tidak bereaksi sama sekali dan terus memandangi matahari terbit di cakrawala. Meninggalkan Pulau Yanglong, Lin Bai datang ke Pulau Jiuxiao. Fang Yiyun dan Meng Li duduk di depan panci, memandang dengan rakus ke dalam panci. Entah daging apa yang dimasak di dalam panci, tapi sekarang baunya harum. Fang Yiyun membuka tutup panci, mengeluarkan sepotong daging kaki, dan menggigitnya. Pada saat ini, Meng Li berkata, itulah yang terjadi. Karena alam rahasia para dewa dan iblis akan segera terbuka, sejumlah besar prajurit dievakuasi dari alam rahasia liar, memberikan klan iblis kesempatan untuk memanfaatkannya, dan hampir menyebabkan kehancuran ketujuh kota utama manusia. Untungnya, di saat-saat terakhir, Hua Muqing, Lan Yuxin, dan Lin Bai melangkah maju untuk menstabilkan situasi. Dan Lin Bai juga mengalahkan 18 kota iblis dengan satu pedang dan menghancurkan formasi 10 kesengsaraan klan iblis. Meng Li berkata kepada Fang Yiyun. Puff. Ketika Fang Yiyun mendengar ini, matanya membelalak ketakutan, dia segera meludahkan kaki gemuk yang baru saja dia makan, dan berteriak kepada Meng Li dengan tidak percaya, apa yang kamu bicarakan? Lin Bai punya satu pria dan satu pedang. Menghancurkan 18 kota klan iblis, dan juga menghancurkan formasi 10 kesengsaraan klan iblis. Ya, Meng Li mengangguk dengan bodoh. Fang Yiyun memegang kaki daging itu sejenak dan berkata dengan tidak percaya di wajahnya, sayangku, dia benar-benar melakukan apa yang Lan Ling dan Lin Duo tidak bisa lakukan saat itu. Hancurkan 18 kota. Hancurkan formasi 10 kesengsaraan. Luar biasa. Fang Yiyun berkata dengan tulus. Meng Li menatap lurus ke arah daging kaki di tangan Fang Yiyun, dan berkata sambil tersenyum konyol, hehehe, Tuan Fang, apakah daging kaki kelinci gunung itu enak? Fang Yiyun mengangguk dan berkata, enak. Kata Meng Li dengan senyuman konyol, aku ingin memakannya juga. Setelah mendengar ini, Fang Yiyun langsung menjadi serius, keluar. Jika kamu berani bersaing denganku untuk mendapatkan daging, bayi kecilmu tidak mau hidup lagi. Kamu bisa bertanya di halaman selatan apa nama panggilanku, Fang Yiyun. Bisakah kamu makan satu kati, kamu tidak akan pernah makan 8 tael. Meng Li duduk di sebelah Fang Yiyun dengan ekspresi menyedihkan. Lihatlah penampilanmu yang tidak berharga, izinkan aku memberimu sup, kata Fang Yiyun. Meng Li hanya bisa mengambil sup dan menyesapnya, merasa cukup puas. Pada saat ini, Lin Bai berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di belakang Fang Yiyun. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Fang, saudara muda Meng Li, apa yang kamu makan? Meng Li berkata sambil tersenyum, Lin Bai, saya membawanya kembali dari alam rahasia Tianhuang. Kelinci gunung. Lin Bai tersenyum dan berkata, kebetulan sekali, saya juga membawa kembali kelinci gunung. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengeluarkan seekor kelinci dari tas penyimpanan dan meletakkannya di tempat tidur Fang Yiyun. Fang Yiyun menyipitkan matanya dan menatap Lin Bai dengan sedikit keraguan di matanya. Lin Bai tersenyum dan berkata, Tuan Fang, mengapa kamu menatapku seperti itu? Fang Yiyun terkekeh, bukan apa-apa. Lin Bai, kamu datang ke sini kali ini, ada yang harus kamu lakukan, kan? Katakan saja padaku. Lin Bai berkata, Tuan Fang, ada yang harus saya lakukan. Badan 9 kesengsaraan bulan merah tingkat pertama telah dikembangkan hingga kesempurnaan agung. Sekarang saya sudah mulai berlatih bulan kesengsaraan kedua, tetapi saya menemukan bahwa Bai Lian Chao sama sekali tidak berpengaruh pada bulan kesengsaraan kedua. Saya ingin bertanya jenis ramuan apa yang terbaik untuk digunakan untuk membantu dalam berlatih bulan kesengsaraan kedua. Lin Bai berkata dengan serius. Mendengar perkataan Lin Bai, sup yang baru saja diminum Meng Li di mulutnya langsung muncrat, Fang Yiyun tersedak daging di mulutnya. Keduanya memandang Lin Bai seolah-olah mereka melihat hantu. Putih. Apa katamu? Sudahkah kamu mengembangkan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah ke tingkat pertama Dzogchen? Meng Li dan Fang Yiyun berseru kepada Lin Bai dengan mata terbelalak. Lin Bai mengangguk sedikit, tampak tenang dan tidak tergesa-gesa. Bab 2146, kita dikalahkan. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Bai telah mengembangkan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah ke tingkat kesempurnaan pertama, Fang Yiyun dan Meng Li sama-sama memandang Lin Bai dengan mata terbelalak. Fang Yiyun sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Meng Li berkata, Lin Bai, apakah kamu benar-benar telah mengembangkan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah ke tingkat pertama kesempurnaan agung? Lin Bai mengangguk dan berkata, iya, saya sudah mulai berlatih bulan 2 kesengsaraan, tetapi bulan kedua kesengsaraan rasa sakit yang disebabkan oleh bulan beberapa kali lipat dari bencana bulan. Benar-benar tak tertahankan, jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Fang apakah ada solusinya. Meng Li menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Fang Yiyun memandang Lin Bai dengan aneh dan berkata, sayangku,
Apa-apaan ini, sudah berapa lama sejak kamu mendapatkan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah? Hanya kurang dari sebulan, dan kamu benar-benar telah mengembangkan tingkat pertama menuju kesempurnaan agung. Meng Li, lihat Lin Bai. Segera setelah kamu kembali, katakan padaku bahwa tubuh 9 kesengsaraan bulan merah terlalu sulit, terlalu sulit. Lihatlah Lin Bai, dia tidak punya itu hanya dalam sebulan, dan dia sudah memilikinya. Saya telah melampaui Anda. Katakan padaku, di mana pencapaianmu dalam kultivasimu? Fang Yiyun menatap Meng Li. Meng Li berkata dengan sedih, tingkat menengah tingkat pertama. Tapi Lin Bai adalah putra kebanggaan Akademi Selatan. Bagaimana saya bisa membandingkannya? Dia awalnya monster. Fang Yiyun menggembungkan janggutnya dan berkata dengan melotot, "Hah. Masih jika kamu berani membalas, berikan aku mangkuknya. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu minum supnya. Pergi dan berlatih." Meng Li mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tuan Fang, jangan melampiaskan amarahmu padaku." Fang Yiyun berkata sambil melotot. "Kemarahan apa yang kumiliki?" Meng Li berbisik pelan, "Katakan padaku, saat kamu pertama kali berlatih tubuh 9 kesengsaraan bulan merah, kamu butuh waktu lama tahun untuk berlatih tingkat pertama menuju kesempurnaan agung, dan sekarang kakak senior Lin Bai hanya butuh setengah bulan untuk melakukannya. Apakah kamu tidak puas?" bisik Meng Li. Wajah Fang Yiyun memerah karena marah, dan dia tertawa dengan marah, "Jangan biarkan aku pergi berlatih." Meng Li buru-buru berdiri dan lari, "Aku tahu." Setelah memarahi Meng Li, Fang Yiyun berbalik dan tersenyum melihat Lin Bai. Lin Bai juga mengerti saat ini. Awalnya, Fang Yiyun merasa sedikit tidak senang ketika mendengar bahwa Lin Bai telah mengembangkan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah dengan begitu cepat, itulah sebabnya dia melampiaskan kemarahannya pada Meng Li sekarang. Tetapi pada saat ini, Fang Yiyun berkata dengan serius, badan 9 kesengsaraan bulan merah tingkat kedua memang jauh lebih sulit untuk dipraktikkan daripada tingkat pertama. Lin Bai, jika Anda ingin berlatih tingkat kedua, obat mujarab terbaik adalah pil tulang putih. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, "Pil tulang putih." Fang Yiyun berkata sambil tersenyum, "Ya, pil tulang putih, harganya ditandai dengan jelas di Akademi Dongzu, 100.000 cairan spiritual. Saya untuk mengolah tubuh 9 kesengsaraan bulan merah, lebih dari 500 pil tulang putih digunakan." Lin Bai berkata, "Bukankah itu membutuhkan 50 juta cairan spiritual?" Fang Yiyun mengangguk ringan, "Ya, jadi aku bilang jangan cemas dan luangkan waktumu." Setelah Lin Bai mendengar ini, wajahnya menjadi gelap dan dia bertanya, "Tuan Fang, apakah Anda punya resep untuk pil tulang putih?" Fang Yiyun mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana saya bisa mendapatkan benda itu? Saya ingat hanya alkemis dari Sekte Akademi yang memiliki resep pil tulang putih. Itu disimpan di loteng resepnya. Hanya alkemis yang bisa masuk dan melihatnya. Juga, pil tulang putih mengatakan bahwa itu adalah ramuan kelas 9, jadi memerlukan alkimia kelas 9. Hanya dengan sertifikat master Anda dapat meminjam resep ini," kata Fang Yiyun dengan tenang. Lin Bai mengangguk perlahan dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Tuan Fang makan daging." Setelah mengatakan itu, Lin Bai langsung meninggalkan Pulau Jiuxiao. Fang Yiyun tidak berusaha menahannya, dia hanya melihat punggung Lin Bai, senyuman di wajahnya perlahan memudar, dan berkata dengan penuh arti, "Aku semakin mirip orang itu. Aku tidak tahu apakah aku salah membantunya seperti ini." "Masih benar," kata Fang Yiyun cemas. Tapi kemudian, Fang Yiyun tersenyum dan berkata, "Itu salahnya. Lagi pula, saya tidak tahu bahwa Lin Bai adalah putranya. Bahkan jika saya mengetahuinya di masa depan, saya masih bersikeras bahwa saya tidak tahu." Hehe. Fang Yiyun memakan daging kaki di tangannya sembarangan. Tinggalkan Pulau Jiuxiao. Lin Bai terbang melintasi laut dengan ekspresi muram di wajahnya, dan berbisik di dalam hatinya, "Pil tulang putih ada di tangan alkemis akademi. Maka saya hanya perlu menjadi alkemis akademi dan kemudian saya bisa meminjamnya dari loteng alkimia. Aku akan melakukannya sendiri. Memurnikan ramuan seharusnya jauh lebih murah daripada membelinya. Sepertinya aku harus pergi ke pulau Dan untuk penilaian." Lin Bai melintas dan tidak kembali ke Pulau Yanglong, tapi langsung ke Pulau Dan. Lokasi Pulau Dan tidak jauh dari Kepulauan Tianbao. Lin Bai telah memperoleh peta lokasi Pulau Dan sebelumnya, dan dia tidak membuang banyak waktu saat ini. Sesampainya di Pulau Dan, Lin Bai menemukan tempat penanggung jawabnya. Setelah menjelaskan tujuannya, seorang lelaki tua menerima Lin Bai. Orang tua itu berkata, "Tolong simpan token penilaian ini. Dalam 7 hari, ini akan menjadi waktu penilaian alkemis Pulau Dan. Silakan datang ke Pulau Dan tepat waktu untuk berpartisipasi dalam penilaian dalam waktu yang ditentukan. Jika Anda melewatkan penilaian, Anda harus menunggu waktu berikutnya." Setelah Lin Bai memberi perintah, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih." Setelah mendaftar, Lin Bai langsung kembali ke Pulau Yanglong tanpa berhenti.
Sekarang masih ada 7 hari lagi, Lin Bai tidak terburu-buru. Kembali ke Pulau Yanglong, Lin Bai melihat Husiner masih duduk di tebing, tidak bergerak, malah dia menyenandungkan lagu pendek dengan ekspresi puas di wajahnya. Lin Bai meliriknya, tidak berkata apa-apa, kembali ke istana, dan mulai berlatih. Waktu berlalu dan 7 hari berlalu. Di pagi hari ke-7, Lin Bai mandi dan berjalan keluar istana lagi. Tapi kali ini, Husiner tidak berada di tebing, melainkan di depan istana Lin Bai, memandang Lin Bai dengan aneh. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, "Untuk apa kamu melihatku?" Husiner berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Saya melihat bahwa dalam beberapa hari terakhir sejak kamu kembali ke Pulau Yanglong, apa yang telah kamu lakukan masuk dan keluar." Lin Bai berkata, "Hari ini adalah penilaian Pulau Dan, saya harus segera pergi ke Pulau Dan." "Apa penilaian Pulau Dan?" Husiner bertanya dengan penuh minat, matanya bersinar. Lin Bai berkata dengan tenang, penilaian Pulau Dan adalah penilaian yang diadakan di Akademi Dongzu untuk mengevaluasi tingkat alkemis. Saya berencana menjadi seorang alkemis untuk bersenang-senang. Husiner bertanya dengan rasa ingin tahu, penilaian alkemis. Itu Aren, apakah ada banyak orang? Bisakah kita melihat banyak prajurit dari Akademi Selatan? Lin Bai mengangguk dan berkata, tentu saja. Meskipun tidak banyak alkemis yang berpartisipasi dalam penilaian, setiap penilaian pulau dan pada saat itu akan menarik banyak prajurit. Perhatikan, dan bahkan banyak orang kuat akan datang sendiri. Bagaimanapun, pil adalah bagian tak terpisahkan dari latihan seumur hidup seorang pejuang. Ketika Husiner mendengar ini, matanya tegak, dan dia berkata dengan terkejut, menyenangkan sekali, kalau begitu aku juga akan berangkat. Lin Bai berkata dengan terkejut, apa yang akan kamu lakukan? Husiner berkata dengan serius, aku melihatmu membuat ramuan, bersorak untukmu. Wajah Lin Bai menjadi gelap, tidak perlu. Siner tersenyum, kalau begitu tunggu sampai kamu pergi. Setelah Pulau Yanglong, aku akan pergi mencari orang-orang kuat di halaman selatanmu dan memberitahu mereka bahwa jika kamu diam-diam membantuku melarikan diri dari alam rahasia dunia liar, kita akan dikalahkan. Kamu, Lin Bai mengertakkan gigi dan menatap Husiner. Husiner memandang Lin Bai dengan ekspresi berbahaya di wajahnya, dengan senyum bangga di wajahnya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya dan berkata, baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Tapi jangan membuat masalah bagiku. Lin Bai berkata dengan dingin. Husiner mengangguk gembira, berkemas, dan meninggalkan Pulau Yanglong bersama Lin Bai. Bab 2147 Penilaian Pulau Dan. Penilaian alkemis di Pulau Dan bukanlah penilaian untuk alkemis baru. Banyak pejuang yang sudah menjadi alkemis sebelum datang ke Akademi Dongzu, tetapi karena status mereka sebagai alkemis tidak diakui di Akademi Dongzu, mereka perlu mengikuti ujian lagi di Akademi Dongzu. Alasan kedua adalah untuk meningkatkan level. Banyak alkemis yang mengikuti ujian sebelumnya mungkin telah memperoleh kelas 4 atau 5. Belakangan ini, keterampilan alkimia mereka meningkat, sehingga mereka ingin mengikuti ujian untuk kelas alkemis lainnya. Inilah mengapa Pulau Dan ada. Alkemis yang telah memperoleh level persetujuan alkemis di Pulau Alkimia dapat bergabung dengan 2 sekolah alkemis, satu adalah sekolah akademi dan yang lainnya adalah sekolah Menara Tianbao. Ini adalah 2 kubu alkemis yang diketahui Lin Bai sebelumnya. Pulau Alkimia, jika dilihat dari ketinggian, terlihat persis seperti tungku alkimia. Sekarang, seluruh Pulau Alkimia dipenuhi dengan prajurit. 3 atau 5 orang teman duduk bersama, saling berbisik, dengan ekspresi antisipasi di wajah mereka, menunggu alkemis berikutnya. Awal penilaian. Lin Bai dan Husiner melintas ke langit di atas Pulau Dan. Melihat sudah ada banyak orang di bawah, Husiner berkata dengan terkejut, saya tidak menyangka ada begitu banyak orang. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, memang banyak, ayo turun. Lin Bai dan Husiner jatuh ke Pulau Dan dengan cepat berjalan menuju tempat tersebut. Karena Husiner tidak mengenakan jubah hitam, ia malah mengenakan jubah beludru bulu, menunjukkan temperamennya yang mulia, dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan segala macam pesona dan pesona. Begitu ia muncul di Pulau Dan, mata para pria di sekitarnya lalu mereka semua tertuju padanya. Wow, dari mana asal wanita ini? Dia sangat cantik. Cantik sekali. Saya benar-benar datang ke Pulau Dan kali ini. Saya bisa melihat Leng Qiansui dan kecantikan seperti itu lagi. Setiap prajurit memandang Lin Bai terkejut. Lin Bai dan Husiner berjalan bersama menuju tempat tersebut. Banyak prajurit di sekitar mereka memandang Husiner. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, tidak bisakah kamu lebih menahan diri? Husiner berkata dengan senyuman aneh, aku seperti ini sulit untuk menyerah pada kecantikan alamimu, bagaimana aku bisa menahan diri? Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, dan dia sudah menjadi sasaran kritik publik bahkan sebelum dia memasuki tempat tersebut. Gadis ini bernama Zhao Tian, murid dalam dari kampus Timur Bawah.
Saya tidak tahu harus memanggilnya apa. Kuil tahu mana yang dia muridnya. Pada saat ini, seorang pemuda tampan dengan mata bersinar dan senyum cerah muncul di sisi Husiner, dia berkata dengan tinju di depannya. Dari halaman selatan, Husiner tersenyum tipis, menjawab, dan terus berjalan ke depan, sepertinya tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan pria itu. Lin Bai bahkan lebih menghina. Husiner berjalan melewati Zhao Tian. Zhao Tian dengan rakus mengendus aroma yang ditinggalkan oleh Husiner di udara. Dia tampak mabuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, wanita yang sangat cantik, bahkan tempat yang dia lewati pun begitu cantik. Aromanya harum. Pada saat ini, seorang prajurit datang ke Zhao Tian dengan datar dan berkata, Tuan Sun Ning telah tiba. Silakan datang. Zhao Tian sedikit mengangguk, menarik prajurit itu dan berkata, kamu. Pernahkah kamu melihat wanita itu? Prajurit itu mengikuti pandangan Zhao Tian dan melihat ke depan. Di tengah kerumunan, dia melihat sekilas punggung Husiner yang sangat mempesona. Matanya segera berbinar dan dia berseru, sungguh punggung cantik. Zhao Tian berkata dengan dingin, pergi dan periksa wanita ini. Sebelum tes alkimia, saya ingin tahu semua berita tentang wanita ini. Prajurit itu mengangguk sedikit, iya. Lin Bai dan Husiner datang ke tempat tersebut dan berdiri di tribun penonton di kedua sisi. Lin Bai melihat ke arah lapangan. Alun-alun di sini lebarnya sekitar 10.000 meter dan dapat menampung ribuan alkemis yang membuat alkimia pada saat yang bersamaan. Ada bilik penglihatan yang didirikan di sekitarnya sehingga 100.000 orang dapat dengan mudah menyaksikan pembuatan alkimia di sini. Pada saat yang sama, sebuah paviliun elegan didirikan di atas stand pameran, khusus digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Tentu saja, Lin Bai dan Husiner tidak memenuhi syarat untuk mengikuti akad untuk saat ini. Oleh karena itu, Lin Bai dan Husiner hanya bisa berada di bangku penonton. Apalagi saat kecantikan tiada taraf seperti Husiner muncul di stand pameran, dia langsung menarik perhatian hampir 100.000 orang di sini. Apakah kamu melihat wanita di sudut tenggara? Dia sangat cantik. Saat wanita seperti ini muncul di stand pameran, dia seperti bunga teratai yang muncul dari lumpur namun tetap tidak ternoda. Mungkinkah itu peri telah turun ke bumi? Di panggung pengamatan, banyak prajurit yang terkejut dengan kecantikan Husiner. Jumlah orang yang mendiskusikan kecantikan Husiner menjadi semakin keras, dan Lin Bai tentu saja banyak mendengarnya. Karena Lin Bai dan Husiner berdiri relatif dekat, mereka secara alami menjadi fokus mata para pejuang ini. Husiner tersenyum dan berkata, sepertinya alkimia belum dimulai. Lin Bai, apakah kita harus berdiri di depan publik? Lin Bai berkata, mengapa tidak? Kemana lagi kamu ingin pergi? Husiner berkata dengan kesal, tapi lihat. Mata orang-orang ini semua menatapku. Tidak bisakah kita pergi ke kesepakatan di atas? Lin Bai mendongak dan melihat bahwa memang ada banyak kesepakatan yang tenang yang dibuat. Di lantai 2 stand pameran, ada formasi pelindung di akot, sehingga tidak mudah terlihat. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya di sini untuk mengambil bagian dalam penilaian alkimia, bukan untuk menonton. Saya akan memasuki tempat tersebut setelah penilaian alkimia dimulai. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk pergi ke Yech? Husin, cemberut, dengan ekspresi kebencian di wajahnya, menatap Lin Bai. Sekarang alkimia belum dimulai, Lin Bai hanya bisa menunggu dengan sabar. Zhao Tian masuk ke kamar elegan di lantai 2. Dan di dalam kesepakatan ini, sudah ada seorang pria yang menunggu. Tuan muda Zhao Tian ada di sini. Melihat Zhao Tian masuk, seorang pria di dalam berkata sambil tersenyum. Zhao Tian tersenyum dan berkata, Sun Ning, sudah lama tidak bertemu. Sun Ning berkata sambil tersenyum, saudara Zhao Tian. Zhao Tian duduk di kursi dan tidak berkata apa-apa. Sun Ning berkata sambil tersenyum, saudara Zhao Tian, setelah kakak senior Leng Qiansui selesai menyempurnakan alkimia nanti, haruskah kita mengundang kakak senior Leng Qiansui untuk datang mengobrol, dan memberi selamat kepada kakak senior Leng Qiansui? Saya tahu, saudara Zhao Tian sangat penting bagi saya. Kakak senior Leng Qiansui telah memikirkan hatinya. Karena saudara Zhao Tian menyukainya, mengapa saya tidak bersaing dengan kakak laki-laki itu untuk mendapatkan itu? Sun Ning berkata sambil tersenyum. Zhao Tian berkata dengan cemberut, Leng Qiansui bukan apa-apa, saya menemukan kecantikan lain yang tiada taranya. Sun Ning tersenyum dan berkata, oh. Saya tidak tahu kecantikan mana yang begitu menawan, sehingga Zhao setelah saudara Tian melihatnya, apakah dia mengambil seluruh jiwa saudara Zhao Tian? Zhao Tian tersenyum bangga dan berkata, Sun Ning, kamu benar, wanita ini benar-benar mengambil seluruh jiwaku. Jika aku, Zhao Tian, tidak bisa dapatkan dia dalam hidup ini, aku tidak akan hidup. Bab 2148 bertemu Zidonglai dan Xie Changqing lagi. Di Yech, saat Sun Ning dan Zhao Tian sedang mengobrol,
prajurit yang dikirim oleh Zhao Tian untuk menyelidiki Husiner masuk, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Zhao Tian, kami menemukan. Zhao Tian tampak bahagia. Ditanya, sudahkah kamu mengetahuinya? Kecantikan manakah yang ada dalam kesepakatan itu? Teman siapa dia di Akademi Dongsu? Oh, tidak peduli siapa dia, saya tidak peduli siapa temannya dia. Sejak saya telah menyukainya, siapa temanku? Di mana kecantikannya? Kata Zhao Tian dengan ekspresi gembira. Prajurit itu berkata, Tuan Zhao Tian, jangan bersemangat. Si cantik itu hanyalah murid biasa, seorang pejuang dari Akademi Selatan. Dia tidak berada di kesepakatan, tetapi di alun-alun di bawah. Sangat cantik. Dia benar-benar diperlakukan seperti monyet di alun-alun. Apakah ada cara lain untuk melakukan ini? Bawa saya ke sana segera, saya ingin mengundangnya ke Akot. Zhao Tian buru-buru keluar dari Akot. Sun Ning juga sangat penasaran. Dia telah mengenal Zhao Tian selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat Zhao Tian begitu terpesona oleh seorang wanita. Oleh karena itu, dia buru-buru mengikutinya. Dia juga ingin melihat kecantikan seperti apa dia. Di alun-alun, kebisingan menjadi semakin intens. Wanita Tao yang mana itu? Cantik sekali. Peri. Husiner berdiri di tengah kerumunan, menatapnya dengan mata berapi-api satu demi satu. Hal ini membuat Lin Bai sedikit tidak sabar. Husiner, sebaliknya, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lin Bai berkata, lain kali kamu ingin keluar bersamaku, kenakan jubah hitam. Husiner mengerutkan bibirnya dan berkata, bahkan jika kamu mengenakan jubah hitam, kamu tidak bisa menghentikan pesona bibiku. Lin Bai menggelengkan kepalanya tak berdaya. Berkata, saya menyesalinya sekarang. Membawa Anda keluar benar-benar keputusan yang salah. Saya seharusnya mengurung Anda di Pulau Yanglong, menunggu selama 1 tahun, dan kemudian melepaskan Anda. Hu Xin, memandang Lin Bai dengan kesal. Berkata, apakah kamu ingin memelihara rubah kecilku? Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, dua pria yang sangat tampan datang dari kejauhan, datang ke sisi Lin Bai, mengepalkan tangan mereka dan berkata, Saudara Lin Bai, sudah lama tidak bertemu. Lin Bai melihat ke belakang, matanya terkejut, dan setelah sedikit ragu-ragu, dia menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, haha, ternyata itu Zidonglai dan Xie Changqing. Zidonglai dan Xie Changqing. Keduanya adalah pejuang yang bergabung dengan Akademi Dongzu bersama dengan Lin Bai. Keduanya juga merupakan salah satu dari para jenius di Gunung Jiutian Yuansu. Zidong datang menemui Husiner dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin Bai sangat beruntung. Saudara-saudaraku sangat menawan di negara ini. Xie Changqing juga sedikit mengangguk dan tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua salah paham. Ini temanku, bukan istriku. Xie Changqing tersenyum dan berkata, Saudara Lin Bai, tolong berhenti berbohong kepada kami. Bahkan jika bukan itu masalahnya sekarang, itu akan mungkin terjadi di masa depan. Bagaimanapun, kecantikan sesuai dengan pahlawan, Saudara Lin Bai adalah seorang jenius tiada taraf yang akan bangkit di generasi ini. Wajar jika memiliki beberapa keindahan menakjubkan di sekitar Anda. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, Xie Changqing, Zidonglai, kalian berdua juga jenius yang tiada taraf. Mengapa tidak ada wanita cantik di sekitarmu? Apa? Xie Changqing melirik Zidonglai dan tersenyum pahit, Saudara Lin Bai, kami berbeda dari Anda. Saya penjual pil dan Zidonglai adalah peramal. Kami tidak punya perasaan terhadap wanita. Donglai juga tersenyum dan mengangguk. Penjual ramuan, peramal. Lin Bai memandang kedua orang ini dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, jadi, Xie Changqing, kamu juga di sini untuk mengikuti penilaian alkemis. Xie Changqing terkekeh dan berkata, meskipun saya memiliki pengalaman dalam alkimia dan ingin menjual beberapa ramuan, di Akademi Dongzu, para pejuang ini hanya mengenali alkemis yang diakui oleh Pulau Alkimia. Tidak ada alkemis tingkat, dan mereka bahkan menjual ramuan. Don, aku tidak akan keluar. Aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti penilaian. Xie Changqing tersenyum. Zidonglai tersenyum dan berkata, saya juga di sini bersama Saudara Xie, dan saya ingin melihat kegembiraannya. Saudara Lin, bagaimana dengan Anda? Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, setelah masuk Akademi Dongsu, saya menemukan bahwa saya kekurangan uang. Jadi saya ingin mencapai level alkemis, dan kemudian saya dapat memurnikan ramuan, menjualnya dengan santai, dan menukarnya dengan cairan spiritual untuk latihan. Xie Changqing tersenyum dan menjawab, ternyata Saudara Lin juga ada di sini untuk mengikuti penilaian, jadi kita akan melakukannya nanti. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan Saudara Lin. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Zidonglai berkata, dikatakan bahwa Leng Qianshui dari kampus utara akan berpartisipasi dalam penilaian kali ini. Lin Bai mengerutkan kening, tidak mengenal Leng Qianshui. Xie Changqing tersenyum dan berkata,
saudara Lin telah berkultivasi sepanjang tahun. Saya khawatir dia tidak mengenal Leng Qiansui. Wanita ini telah memuja Akademi Dongzu selama bertahun-tahun. Dia adalah wanita aneh di Akademi Utara. Dia memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa dan kecantikan yang tak tertandingi. Terutama dalam alkimia, dia adalah orang nomor satu di generasi ini. Dia sudah menjadi alkemis tingkat 83 tahun lalu. Jika dia mengikuti penilaian hari ini, dia mungkin ingin untuk mencapai alam tingkat 9. Itu benar. Itu karena Leng Qiansui sangat populer di Akademi Dongzu sehingga begitu banyak pejuang yang kembali hari ini untuk menonton. Tidak hanya Leng Qiansui yang berpartisipasi, dikatakan bahwa bahkan Cai Yu, sang murid tertua Master Alkimia Wutian, juga berpartisipasi. Akan berpartisipasi. Xie Changqing berkata dengan tenang, Leng Qiansui dan Cai Yu keduanya di sini untuk menantang Master Alkimia tingkat 9. Kedua orang ini adalah sorotan dari penilaian hari ini. Lin Bai mengangguk dalam kesadaran yang tiba-tiba. Seorang juru masak setengah jalan seperti Lin Bai tidak memahami para alkemis di Akademi Dongzu. Sekarang setelah saya mendengar penjelasan Xie Changqing dan Zi Donglai, saya menjadi lebih mengerti. Pada saat ini, Zhao Tian dan Qian Ning keluar dari perjanjian dengan cepat, melewati Lin Bai, dan mendatangi Husiner. Mereka tersenyum dan mengepalkan tangan mereka dan berkata, "Nak, kebetulan sekali, kita bertemu lagi." Ya, Lin Bai, Zi Donglai, dan Xie Changqing semua kembali menatap Zhao Tian dan Sun Ning dengan bingung. Husiner berkata, "Ini sama sekali bukan suatu kebetulan. Bukankah kamu telah mengirim orang untuk mengikutiku?" Zhao Tian merasa malu sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, "Nak, ini bukan tempat yang tepat untuk ngobrol. Aku kangen kamu cantik sekali. Kalau aku berlama-lama di sini, aku takut dianggap monyet. Aku menyewa angkot di atas. Pemandangannya bagus sekali. Saya bisa melihat semua prajurit di lapangan, dan saya juga bisa memperhatikan alkimia kapan saja. Di sini juga sangat sepi, dan tidak akan ada orang di sekitar. Penampilan menjijikkan ini. Bagaimana kalau, Nak, ikutlah aku setuju." Zhao Tian berkata langsung. Ketika Husiner mendengar ini, secercah cahaya melintas di matanya yang indah. Dia menatap Lin Bai dan berbisik, "Lin Bai, ayo pergi ke Ye. Lin Bai berkata, "Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Saya akan membuat alkimia." Husiner memutar matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, setelah Anda menyelesaikan penilaian, jangan lupa menelepon saya pulang. Jika tidak, saya akan memberitahu semua omong kosong tentang kamu dan aku." "Hehehe," kata Husiner sambil tersenyum manis. Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Bab 2149 Luo Tian dan Cai Yu. "Setelah kamu menyelesaikan penilaian, ingatlah untuk meneleponku pulang. Kalau tidak aku akan menceritakan semua omong kosong tentang kamu dan aku." "Hehehe, ayo pergi, Tuan Muda, ayo pergi ke Ye." Husiner berkata sambil tersenyum. "Oke, silakan lewat sini," kata Zhao Tian dengan ekspresi gembira. Sebelum pergi, Zhao Tian menatap Lin Bai dengan aneh, tapi kemudian senyum bangga muncul di wajahnya. Melihat Husiner dibawa pergi oleh Zhao Tian, semua prajurit yang hadir memandangnya dengan aneh. Kecantikan itu telah diambil. Apakah orang itu Zhao Tian? Sialan, pria di sebelah kecantikan itu terlalu lemah. Dia baru saja dibawa pergi oleh Zhao Tian. Bukankah dia bahkan melawan? Pengecut. Jika wanita cantik itu mengikutiku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan Zhao Tian mengambilnya. Pengecut. Sampah. Bahkan diriku sendiri kamu tidak bisa melindungi semua wanita, itu memalukan bagi laki-laki. Para prajurit di sekitarnya semua memandang Lin Bai dengan marah. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia tetap diam. Zi Donglai dan Xie Changqing sama-sama terkejut. Mereka saling memandang dengan kebingungan di wajah mereka. Awalnya, mereka mengira Lin Bai akan bertengkar hebat dengan Zhao Tian. Tapi dia tidak menyangka Lin Bai akan membiarkan Husiner pergi tanpa melawan. Zi Donglai berbisik pada saat ini, "Saudara Lin, kamu." Xie Changqing berbisik, "Saudara Lin, jika gadis itu benar-benar yang kamu sukai, saya menyarankan kamu untuk mengejarnya kembali sekarang, maka Zhao Gat, ini bukan peran yang bagus." Lin Bai memandang Xie Changqing dan Zi Donglai dengan cemberut. Xie Changqing berkata dengan suara rendah, "Ayah Zhao Tian adalah pemimpin alkemis akademi, pemilik Pulau Liantian, satu-satunya alkemis tingkat raja di Akademi Dongzu saat ini, dan salah satu tetua pengadilan ilahi ketertiban." Mata Lin Bai berubah. Dia tidak menyangka asal-usul Zhao Tian begitu hebat. Xie Changqing berkata, "Saudara Lin, kamu tahu kemampuan seorang alkemis tingkat raja. Dia dapat dengan mudah memurnikan pil dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Zhao Tian ini dapat dikatakan sebagai orang yang paling kuat di Akademi Dongzu hari ini."
Salah satu murid terkaya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua benar-benar salah paham. Saya benar-benar bertemu gadis itu secara kebetulan, dan saya sama sekali tidak tertarik padanya. Kalau tidak, jika dia benar-benar pasanganku. Apakah kalian berdua berpikir bahwa dengan karakterku, Lin Bai, siapa yang dapat dengan mudah membawanya pergi dariku? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Ketika Zidonglai dan Xie Changqing mendengar ini, mereka mengangguk sedikit. Mereka ingat bahwa Lin Bai bahkan tidak takut pada Wu He dan Xi Zongxian di Gunung Jiutian Yuansu. Bagaimana dia bisa takut pada leluhur generasi kedua yang begitu sinis? Zidonglai berkata dengan terkejut, benarkah? Lin Bai tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak. Xie Donglai dan Xie Changqing tersenyum dan berkata, itu karena kami terlalu banyak berpikir. Untungnya, kami tidak melakukannya. Jika kami memprovokasi Zhao Tian, itu tidak akan sama. Ini hal yang sangat kecil. Pada saat ini, kerumunan itu meledak. Leng Qiansui ada di sini. Kakak senior Leng Qiansui, Lin Bai, Zidonglai dan yang lainnya mendongak. Di antara kerumunan di kejauhan, ada seorang wanita bermartabat dan anggun dengan kulit seperti salju, mata tersenyum, halus fitur wajah, dan temperamen. Luar biasa, dengan aura keanggunan dan kehalusan di setiap senyuman. Dia berjalan perlahan, diikuti oleh belasan pemuda dengan senyuman di wajahnya. Xie Changqing berkata, itu Leng Qiansui di sana, dan pria di sampingnya adalah Keiyu. Lin Bai dan Zidong melihat sekeliling. Selain Leng Qiansui, ada seorang pemuda tampan yang berkata kepada Keiyu, kakak laki-laki, itu adalah Xie Changqing. Keiyu tertegun dan mendongak. Matanya tertuju pada Lin Bai, Xie Changqing dan Zidonglai. Dia terkekeh dan berkata, apakah dia Xie Changqing yang menindasmu di pasar gelap? Jika pria tampan ini mengenakan pakaian hitam, Lin Bai adalah terkejut karena orang ini adalah alkemis di pasar gelap. Alkemis Luo Tian. Alkemis Luo Tian mengangguk, ya, kakak senior, Anda harus memberi saya sedikit curhat. Oke, saya mengerti. Keiyu tersenyum sedikit dan berkata kepada Leng Qiansui, kakak senior Leng Qiansui, tidak ada cara untuk membuat alkimia sekarang. Untuk memulainya, kenapa kita tidak pergi ke Akot untuk beristirahat sebentar? Tidak apa-apa, kata Leng Qiansui dengan sedikit anggukan. Keiyu dan Leng Qiansui membawa sekelompok orang ke Yech. Luo Tian tidak pergi, tetapi mendekati Xie Changqing. Ketika dia datang ke Xie Changqing, dia terkekeh dan berkata, apakah kamu Xie Changqing? Xie Changqing berkata sambil tersenyum, saya Xie Changqing, saya tidak tahu bahwa kamu adalah. Luo Tian terkekeh dan berkata, apa? Anda tidak mengenali saya? Oke, kalau begitu Anda telah mendengar dengan jelas, saya adalah murid kelima dari Master Alkimia Wu Tian, nama saya Luo Tian. Ketika Xie Changqing mendengar ini, dia mengangguk menyadari, ternyata menjadi kakak senior Luo Tian, yang telah lama saya kagumi. Luo Tian tertegun, dia melihat Xie Changqing tidak terlihat ketakutan sama sekali setelah mendengar namanya. Ketika Lin Bai mendengar nama itu, matanya langsung melonjak. Luo Tian menggertakkan giginya dan berkata kepada Xie Changqing, alkemis timur, berhentilah berpura-pura. Aku tahu itu kamu. Tunggu dan lihat saja. Kakak seniorku akan memberimu sesuatu yang bagus untuk dilihat nanti. Kamu tidak perlu. Tidak masalah jika kamu mengakuinya, itu tidak masalah lagi. Luo Tian mendengus dingin dan berjalan pergi dengan lengan bajunya. Xie Changqing memandang Luo Tian dengan kebingungan dan tetap diam. Zidonglai menunggu Luo Tian pergi, lalu berbisik, saudara Xie, saya merasa orang ini sepertinya datang dengan niat buruk. Xie Changqing mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya merasakan hal yang sama, tetapi saya tidak pernah ingat bahwa saya memprovokasi orang ini. Lin Bai juga mengerti saat ini bahwa Luo Tian mengira Xie Changqing adalah alkemis timur di pasar gelap. Dengan kata lain, Luo Tian mengenali Xie Changqing sebagai Lin Bai. Saudara Xie, masalah ini. Lin Bai ingin menjelaskan kepada Xie Changqing, tetapi pada saat ini, awan tiba-tiba teringat akan guntur, dan sekelompok lelaki tua berjalan keluar dari awan. Semua alkemis yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian pulau dan, silakan masuk. Penilaian hari ini telah dimulai. Ada sekitar 20 orang dalam kelompok alkemis ini. Di antara lebih dari 20 orang, separuh jubah alkemis bertuliskan, Akademi Dongsu, sementara separuh lainnya bertuliskan, Menara Tianbao. Jelas sekali bahwa ini adalah perwakilan dari alkemis Akademi Dongsu dan Menara Tianbao. Xie Changqing berkata, Saudara Lin, jika ada yang ingin Anda katakan, harap tunggu sampai penilaian selesai. Kami akan memasuki tempat tersebut. Setelah mengatakan itu, Xie Changqing terbang langsung ke lapangan dan jatuh ke lapangan. Saudara Xie. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengeluarkan token penilaiannya, menjatuhkannya ke lapangan, dan memilih posisi tidak jauh dari Xie Changqing. Saudara Xie. Lin Bai juga ingin menjelaskan alasannya kepada Xie Changqing.
Tetapi pada saat ini, antara Lin Bai dan Xie Changqing, seorang pria tiba-tiba muncul, dan itu adalah Kei Yu. Di sisi kiri Xie Changqing adalah Luo Tian. Mata Lin Bai berubah, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa alkemis yang muncul sebelum dan sesudah Xie Changqing semuanya diatur oleh Luo Tian dan Kei Yu. Pada saat ini, mata Lin Bai menjadi dingin. Bab 2150 Obat Mujarab Kelas 9. Lebih dari 20 perwakilan alkemis akademi dan alkemis Tianbao ditempatkan di sekitar alun-alun, memperhatikan setiap gerakan di lapangan. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dan berkata, penilaian ini dimulai sekarang. Ramuan cemerlang. Segera, di tengah alun-alun, sebuah tablet batu jatuh dari langit dan mendarat di lapangan, membuat semua prajurit di lapangan tertegun. Saya melihat apa yang tertulis di loh batu. Orang tua itu terus menjelaskan, di tablet batu ini, ada total 9 jenis ramuan, dari kelas 1 hingga kelas 9. Setiap alkemis bergantung pada kemampuan Anda. Jika Anda berpikir Anda dapat menyempurnakan kelas 6 obat mujarab, lalu sempurnakan obat mujarab kelas 6. Setelah obat mujarab dimurnikan, kamu bisa menjadi alkemis kelas 6. Jika kamu bisa menyempurnakan obat mujarab kelas 9, maka sempurnakan obat mujarab kelas 9. Lakukan apa yang kamu lakukan bisa. Kamu hanya punya waktu setengah hari. Jika selama setengah hari ini, kamu baru saja mulai menyempurnakan ramuan kelas 9, tetapi gagal, selama ada cukup waktu, kamu dapat terus menyempurnakan yang lain ramuan, dan susun sesuai dengan tingkat akhir ramuan. Level Anda. Semua alkemis, jika Anda siap, Anda bisa mulai. Sedangkan untuk ramuan untuk memurnikan ramuan, semuanya sudah siap. Anda hanya perlu beritahu ramuan yang ingin Anda saring. Mengingat nama obatnya, secara alami akan ada prajurit yang akan mengirimkan ramuan itu ke tangan Anda. Selain itu, ada api tanah di bawah pulau dan Anda bisa langsung menggunakan pengendali api teknik untuk memandu api bumi untuk memurnikannya. Sekarang, mari kita mulai menyempurnakan ramuannya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia terdiam. Aturan pulau dan ini memang sangat sederhana. Lin Bai melihat ke tablet batu dan melihat nama 9 jenis ramuan. Ramuan kelas 1, pil kondensasi Qi. Ramuan kelas 2, pil teratai putih. Ramuan kelas 3, ramuan kelas 4, ramuan kelas 9, ramuan 10.000 yuan. Lin Bai tampak terdiam setelah membaca ramuan ini satu persatu. Pada saat ini, para alkemis yang berpartisipasi dalam penilaian mulai berbicara, saya menyempurnakan ramuan kelas 5. Segera setelah sang alkemis membuka mulutnya, seorang prajurit segera mengirimkan ramuan tersebut. Saya ingin menyempurnakan kelas 7. Saya ingin menyempurnakan kelas 8. Saya ingin menyempurnakan kelas 3, pada dasarnya, setiap orang yang memurnikan ramuan akan memurnikan ramuan tersebut. Semuanya adalah berbeda. Pada saat ini, Lin Bai mendengar suara seorang wanita, saya ingin menyempurnakan ramuan kelas 9. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa ini adalah alkemis pertama yang didengar Lin Bai yang ingin menyempurnakan ramuan kelas 9. Sekilas, Lin Bai melihat orang ini, dan itu adalah Leng Qiansui. Leng Qiansui benar-benar ingin menantang alkemis kelas 9, Leng Qiansui benar-benar luar biasa, dia pasti akan berhasil. Saudari Leng Qiansui, ayolah. Para prajurit di sekitarnya berteriak. Belakangan, seorang prajurit mengirimi Leng Qiansui obat mujarab kelas 9. Xie Changqing juga berkata, saya ingin menyempurnakan ramuan kelas 9. Kei Yu terkekeh dan berkata, saya juga menyempurnakan ramuan kelas 9. Luo Tian juga berkata, saya juga menyempurnakan ramuan kelas 9. Segera, para alkemis mulai berbicara satu persatu, dan ramuan dikirimkan ke masing-masing alkemis satu persatu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, menatap Kei Yu dan Luo Tian, dan berkata, sekarang alkimia telah dimulai, bahkan jika mereka ingin merepotkan Xie Changqing, itu harus dilakukan setelah alkimia selesai. Kalau begitu, saya akan mulai menyempurnakan alkimia juga. Saya ingin menyempurnakan ramuan kelas 9. Lin Bai juga berkata pada saat yang sama. Setelah Lin Bai selesai berbicara, seorang pelayan segera membawa ramuan Wan Yuan dan kelas 9 ke Lin Bai. Setelah Lin Bai memeriksa ramuan di tas penyimpanan, dia mengeluarkan tungku juli langsung dari tas penyimpanan. Tungku juli. Mata Kei Yu berbinar ketika dia melihat ramuan yang telah dikeluarkan Lin Bai, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Lin Bai merasakan tatapan dingin Kei Yu dan langsung tertegun. Mata Kei Yu berkilat tajam, dan dia menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, oke, apakah kamu membunuh adik laki-laki ketigaku? Lin Bai berkata, adik laki-laki ketigamu. Aku tidak mengenalnya. Kei Yu berkata dengan dingin, jika kamu tidak membunuh adik laki-lakiku yang ketiga, bagaimana mungkin tungku juli miliknya ada di tanganmu? Tidak peduli apapun yang terjadi, kamu tidak dapat dipisahkan dari kematian adik laki-lakiku yang ketiga. Setelah penilaian ini selesai, dengan sendirinya aku akan mendatangimu untuk selesaikan skornya.
Jika aku jadi kamu, aku tidak akan mengambil bagian dalam penilaian ini sekarang. Aku akan pergi dari sini, mencari kuburan, dan menunggu untuk mati. Kaiyu mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai. Lin Bai mendengus dingin dan tidak menjawab. Mengeluarkan tungku juli, Lin Bai mulai mengaktifkan teknik api bumi dan mulai menyempurnakan ramuannya. Masukkan ramuan satu persatu ke dalam alkemis. Saat ini, seluruh penonton terdiam dan menyaksikan setiap alkemis yang hadir mulai membuat alkimia dengan sepenuh hati. Hal yang sama berlaku untuk Xie Changqing. Kaiyu juga mulai menyempurnakan ramuan. Leng Qiansui juga mulai memurnikan pil. Hampir semua alkemis fokus penuh. Waktu berlalu. 2 jam kemudian, Luo Tian memandang Xie Changqing, senyum dingin muncul di sudut mulutnya, dan berkata dengan suara rendah, kakak laki-laki. Kaiyu berkata dengan dingin, oke, aku akan berurusan denganmu pertama. Pada saat itu, mata Kaiyu bersinar, dan dia diam-diam menekan teknik pengendalian api di tangannya. Api di bawah tanah tiba-tiba melonjak, dan api menyebar, sepenuhnya mempengaruhi tungku alkimia Xie Changqing. Tidak bagus. Mata Xie Changqing berubah karena terkejut. Jika api di tanah tiba-tiba meningkat tajam, tumpukan pil Xie Changqing akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Kakak senior Kaiyu, apa maksudmu? Xie Changqing buru-buru menjalankan teknik pengendalian api untuk menekan api bumi di bawah tungku alkimia. Setelah itu, Xie Changqing menatap Kaiyu dan berkata dengan tidak puas. Kaiyu mencibir, nak, jika kamu berani menyinggung adik laki-lakiku, Kaiyu, aku tidak peduli jika kamu jenius yang masuk Akademi Dongzu tahun ini. Karena kamu telah menyinggung perasaanku, Kaiyu, maka kamu telah menyinggung perasaan Dewa Kematian. King berkata dengan dingin, saya tidak tahu apa maksud kakak senior Kaiyu. Kaiyu mencibir dan berkata, kamu tidak perlu mengerti, kamu hanya perlu tahu bahwa aku ada di sini hari ini, dan kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk memurnikan ramuan itu. Wajah Kaiyu berubah menjadi kaku. Api di tanah mulai melonjak, menuju ke tungku alkimia Xie Changqing. Sialan, wajah Xie Changqing penuh amarah. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengendalikan api. Hahaha, alkemis timur, kamu sepertinya sudah melupakan kami. Luo Tian tertawa sinis saat ini. Luo Tian juga mengaktifkan teknik kontrol kebakaran, dan api duniawi berubah menjadi naga api dan bergegas menuju tungku alkimia Xie Changqing. Untuk sesaat, para alkemis di sekitar Xie Changqing semuanya mengambil tindakan, dan 4 aliran api menyerang tungku alkimia Xie Changqing. Pada saat ini, pemandangan ini dilihat oleh semua prajurit yang hadir, dan mereka semua terkejut. Lin Bai juga menoleh ke belakang dan melihat situasi Xie Changqing, yang sangat buruk. Api bumi. Mata Lin Bai berkedip, dan dia langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Kaiyu dan Luo Tian. Kaiyu dan Luo Tian ingin menggunakan kendali mereka atas api bumi untuk secara paksa meningkatkan kekuatan api bumi di bawah tungku alkimia Xie Changqing, menyebabkan ramuan Xie Changqing gagal dimurnikan secara langsung. Hancur oleh api.